11 alasan mengapa Anda tidak suka berada di sekitar orang lain. Apakah Anda lebih suka menyendiri hampir sepanjang waktu dan menemukan diri Anda lebih bahagia saat tidak berada di sekitar orang? Jika demikian, Anda pasti tidak sendirian. Tapi pernahkah Anda memikirkan mengapa Anda merasa seperti ini? Sebenarnya ada sejumlah alasan untuk menghindari situasi sosial, beberapa di antaranya mungkin mengejutkan Anda. Mari kita mulai dengan yang paling jelas. Nomor 1. Introversi. Pernahkah Anda diberitahu, mungkin lebih dari yang dapat Anda hitung, bahwa Anda harus keluar dari cangkang Anda dan menjadi lebih sosial? Kemudian, Anda kemungkinan besar adalah seorang introvert. Introversi bukanlah penyakit atau kelainan, itu adalah ciri kepribadian yang menggambarkan mereka yang kurang ramah. Introvert sering dianggap pemalu karena sifatnya yang pendiam dan pendiam, padahal tidak selalu demikian. Introversi lebih tentang bagaimana Anda lebih suka berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana Anda mengisi ulang tingkat energi Anda. Tidak seperti ekstrovert, yang perlu berada di sekitar orang lain untuk memulihkan tenaga, introvert menjadi lelah karena berada di sekitar orang lain. Mereka menikmati percakapan yang bermakna dengan teman dekat dan anggota keluarga, tetapi mereka merasa sulit untuk terlibat dengan kelompok sosial yang besar. Inilah mengapa sangat penting bagi introvert untuk beristirahat dari bersosialisasi. Mereka membutuhkan ruang untuk mengisi ulang baterai mereka. Nomor 2. Sensitivitas pemrosesan sensorik. Orang dengan kepekaan pemrosesan sensorik mengalami reaksi yang kuat terhadap rangsangan eksternal, yang dapat membuatnya sulit untuk berfungsi pengaturan sosial. Ini sering dikaitkan dengan autisme atau ADHD. Jika Anda adalah orang yang sangat sensitif, Anda mungkin kesulitan berada di sekitar orang lain karena sulit bagi Anda untuk fokus pada percakapan saat ada begitu banyak hal yang terjadi di sekitar Anda. Anda terganggu oleh suara keras dan lampu terang dan mudah terganggu oleh hal-hal seperti melihat terlalu banyak warna, bau yang menyengat, atau suara orang mengunyah. Anda mungkin merasa membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses informasi, dan Anda mungkin merasa kesal tentang hal-hal yang tampaknya tidak diperhatikan orang lain. Sensitivitas pemrosesan sensorik adalah hal yang nyata, dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda matikan begitu saja. Nomor 3. Kecerdasan di atas rata-rata. Jika Anda memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kemungkinan besar Anda bukan orang biasa. Anda seorang pemikir dan pelaku. Sementara orang lain terganggu oleh ponsel mereka atau episode terbaru dari serial hit baru itu, Anda sibuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan pekerjaan. Anda tidak suka obrolan ringan karena rasanya, ya, seperti obrolan ringan. Anda ingin berbicara tentang ide-ide besar, memecahkan masalah bersama, dan mencapai saling pengertian. Anda menginginkan percakapan yang bermakna dengan mereka yang berbagi keingintahuan intelektual dan hasrat untuk belajar dan penemuan. Terus terang, Anda tidak suka berada di sekitar orang karena Anda menganggap kebanyakan dari mereka membosankan. Hal-hal yang mereka bicarakan, hal-hal yang mereka lakukan, itu semua sangat membosankan. Nomor 4. Tantangan kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental tertentu dapat membuat sulit membayangkan berada di sekitar orang. Depresi dapat menyebabkan Anda merasa lelah, sedih, atau mudah tersinggung. Itu juga dapat membuat sulit untuk termotivasi dan menikmati hidup. Gangguan kecemasan sosial membuatnya sangat menantang untuk berinteraksi dengan orang lain. Anda mungkin merasa malu, takut dihakimi, atau malu saat berada di sekitar orang lain. Demikian pula, gangguan kepribadian menghindar membuat Anda sulit terhubung dengan orang lain dan membentuk hubungan intim, karena Anda merasa tidak mampu atau rendah diri. Semua ini dapat mengarah pada penghindaran situasi sosial sama sekali. Nomor 5. Sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah gangguan perkembangan. Ini adalah bentuk autisme yang memengaruhi cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Jika Anda memiliki sindrom Asperger, Anda mungkin tidak ingin berada di sekitar orang. Anda mungkin tidak pandai melakukan kontak mata atau memahami isyarat sosial, dan itu bisa membuat Anda merasa canggung. Selain itu, orang mungkin melakukan hal-hal yang mengganggu atau membuat Anda tidak nyaman, seperti berbicara terlalu keras.
Nomor 6. Harga diri rendah. Salah satu alasan utama orang tidak suka berada di dekat orang lain adalah karena mereka merasa tidak cocok. Mereka tidak merasa cukup baik, cukup pintar, atau cukup menarik. Mereka khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang mereka dan bahwa mereka akan dihakimi karena kekurangan mereka. Tetapi jika Anda tidak nyaman dengan diri Anda sendiri, maka sulit untuk merasa percaya diri di sekitar orang lain. Mungkin juga Anda merasa seperti ini karena cara orang lain memperlakukan Anda. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, itu bisa membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri dan harga diri Anda. Ini bahkan dapat menghambat karir Anda dan mempersulit Anda untuk mengejar tujuan hidup Anda. Jika ini terdengar seperti Anda, mungkin sudah waktunya untuk beberapa terapi atau konseling. Ini dapat membantu Anda merasa lebih baik tentang diri sendiri, sehingga Anda dapat mulai berteman dan membangun hubungan. Nomor 7. Kurangnya keterampilan sosial. Ini adalah kemungkinan alasan lain mengapa Anda mungkin tidak suka berada di sekitar orang. Jika Anda tidak memiliki keterampilan sosial, Anda mungkin tidak dapat berteman atau mempertahankannya. Anda juga mengalami kesulitan berhubungan dengan orang lain dan mungkin tidak dapat berkomunikasi secara efektif. Ketika Anda benar-benar mencoba untuk bercakap-cakap, upaya Anda terasa canggung dan dipaksakan atau lebih buruk lagi, mereka dianggap kasar atau tidak peka. Ada beberapa alasan untuk ini. Mungkin Anda dibesarkan di rumah di mana orang dewasa selalu bertengkar atau mungkin sebaliknya. Mereka hampir tidak pernah berbicara dan karena itu, Anda tidak pernah belajar bagaimana memulai percakapan atau mengekspresikan emosi Anda. Kabar baiknya adalah keterampilan sosial dapat dipelajari seperti keterampilan lainnya, hanya perlu kesabaran dan latihan. Nomor 8. Penghindaran sosial yang dipicu stres. Stres dapat didefinisikan sebagai keadaan ketegangan atau ketegangan mental atau emosional yang diakibatkan oleh keadaan yang merugikan atau menuntut. Itu bisa fisik atau psikologis, dan efeknya bisa jangka pendek atau jangka panjang. Ketika Anda merasa hidup Anda terlalu sibuk dan sibuk, wajar jika Anda ingin mundur dari orang lain bahkan dari orang yang Anda cintai. Dan meskipun ada kalanya hal itu boleh dilakukan, seperti saat Anda membutuhkan waktu sendiri setelah hari yang melelahkan, hal itu juga bisa menjadi kebiasaan. Faktanya, penghindaran sosial dapat menyebabkan masalah lebih lanjut. Jika Anda tidak berlatih berinteraksi dengan orang lain, hubungan Anda akan rusak dan Anda akan lebih sering merasa kesepian daripada tidak. Jadi, sementara penghindaran sosial mungkin tampak seperti perbaikan yang mudah saat ini, pastikan Anda berusaha mendorong diri sendiri untuk keluar dari situasi ini sebelum menjadi lebih buruk. Nomor 9. Pengalaman traumatik. Jika Anda pernah mengalami pengalaman traumatis, kemungkinan besar Anda akan mengalami semacam gangguan stres pasca trauma. Hal ini dapat membuat Anda merasa terisolasi dan sulit untuk berada di sekitar orang lain. Anda memiliki pengalaman buruk dan tidak ingin menghidupkannya kembali. Mungkin Anda diabaikan ketika Anda masih muda, atau Anda diolok-olok karena berat badan, kecacatan, atau hal lainnya. Mungkin seseorang menyakiti Anda atau meninggalkan Anda ketika mereka berjanji tidak akan pernah melakukannya. Apapun masalahnya, ketahuilah bahwa ada cara untuk melanjutkan. Seorang terapis dapat membantu Anda memproses perasaan Anda dan mengatasinya di tempat yang aman. Nomor 10. Takut akan keintiman. Keintiman membutuhkan kerentanan, dan itu bisa menakutkan bagi sebagian orang. Sangat sulit untuk terbuka dan membiarkan orang masuk. Mungkin Anda takut rentan dengan seseorang karena mereka mungkin melihat siapa Anda sebenarnya dan Anda khawatir mereka akan menolak Anda karenanya. Atau mungkin karena jauh di lubuk hati, Anda merasa tidak pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang. Tidak apa-apa untuk takut pada hal-hal yang tidak biasa, dan ingin melindungi diri sendiri agar tidak terluka adalah hal yang wajar. Tetapi ketika rasa takut Anda akan keintiman begitu kuat, sehingga Anda menghindari semua situasi sosial, hal itu dapat mulai menahan Anda dari hal-hal seperti berteman dan berkencan. Berada di sekitar orang lain tidak berarti Anda harus memberitahu mereka segalanya tentang diri Anda. Anda masih dapat menikmati kebersamaan mereka tanpa mengungkapkan sesuatu yang terlalu pribadi. Nomor 11. Masalah kepercayaan. Sulit untuk berada di sekitar orang ketika Anda tidak mempercayai mereka. Anda mungkin berpikir mereka akan menyakiti Anda, menggunakan kerentanan Anda untuk melawan Anda, atau entah bagaimana memanfaatkan Anda. Jika Anda memiliki masalah kepercayaan,
Kemungkinan besar karena pengalaman masa lalu di mana seseorang mengecewakan atau mengkhianati kepercayaan Anda. Mungkin mereka berbohong kepada Anda atau tidak memperlakukan perasaan Anda dengan hormat. Apapun yang terjadi, itu meninggalkan bekas pada siapa Anda hari ini. Tapi, itu tidak berarti Anda harus menyerah untuk mempercayai orang sepenuhnya. Jika Anda menikmati video ini, berikan like dan share dengan teman-teman Anda, agar kami dapat terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya.